yang berjudul Putri Pandan Berduri. Silakan kalian saksikan dan nikmati penampilan drama dari kelompok kami. Sekelompok orang sampah atau orang suku laut. Pemimpin suku laut atau suku sampah ini sangat gagah perkasa. Batin Lagoy namanya. Suatu hari, ketika Batin Lagoy sedang menyusuri pantai dengan berjalan santai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pantai. Suara apa itu? Saya mendengar seperti ada bayi sedang menangis. Apakah mungkin kau merasa saya saja? Sepertinya saya jika ada bayi di sekitar sini. Tapi suara bayi menangis yang terdengar itu semakin kuat dan misteri. Sepertinya memang benar ada bayi di sekitar sini. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Lebih baik aku mencari sumber suaranya saja untuk memastikan ini. Batin Lagoy mencari sumber suara itu. Sepertinya suara tangisan bayi itu terdengar dari semak-semak pandan ini. Ternyata firasat Batin Lagoy benar. Ia menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara semak pandan dengan berarah ke laut. Anak siapa ini? Mengapa berada di sini? Orang tuanya mana? Setelah melihat sekelilingnya, Batin Lagoy tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya. Daripada anak ini dibiarkan di semak-semak pandan ini, lebih baik saya bawa pulang saja. Ia pulang ke rumah, saya mengangkat sebagai anak. Mungkin ini adalah perintah dari Tuhan, karena saya tidak mempunyai anak. Sebelum saya membawa anak ini pulang, saya akan memberi nama terlebih dahulu. Karena saya menemukan anak itu di semak-semak pandan, maka saya akan memberi nama anak ini Putri Pandan Berduri. Lalu, ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang seperti layaknya membesarkan putrinya. Setelah Putri Pandan Berduri beranjak dewasa, Batin Lagoy memberinya pelajaran budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan Berduri. Pandan, kau harus mengingat baik-baik pesan bapakmu yang bapakmu ajarkan kepadamu ini. Sebelum ayah memulainya, hendaknya kamu mengingat dan melaksanakan dengan baik apa yang ayah katakan. Tapi bukan hanya hal itu saja anakku, engkau juga harus bertutur kata yang sopan ke semua orang, baik itu kepada orang tua, bahkan kepada orang yang sebaya denganmu. Kecantikan dan keelokan tingkah laku daripada Putri Pandan Berduri mengundang kekaguman dari para pemuda pulau. Megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati satu dengan yang lain. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megat menginginkan Julela yang memimpin di galau. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong dan angkuh. Ia sudah tidak lagi peduli dengan adiknya. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan berkelahi. Lalu mereka pun menjalani hidup masing-masing secara terpisah. Dari hari ke hari, kesombongan Julela semakin menjadi-jadi. Ia sering mencaci dan memusuhi adiknya tanpa sebab. Hai, adikku yang bodoh. Engkau tahu bahwa kelak
yang akan menjadi pemimpin di kampung ini adalah aku. Jadi, sekarang aku mengingatkan kamu bahwa kamu harus mematuhi seluruh perintahku. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengusirmu dari kampung ini. Apakah kamu mengerti? Jenang Perkasa yang mendengar hal tersebut dari kakaknya menjadi sangat sedih. Mengapa kakak Dagu mengatakan hal sekejam itu? Apa salahku? Mengapa sikapnya berubah semenjak dia ditunjuk menjadi pemimpin di Pulau Galang ini? Apakah aku ini tidak dianggap sebagai adik kandungnya? Mengapa aku merasa terasing di keluarga sendiri? Mengapa aku lebih baik aku meninggalkan Pulau Galang ini secara diam-diam agar tidak mendapat cacian darinya lagi? Keesokan harinya, secara diam-diam Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari ia mengarungi lautan yang luas, akhirnya sampailah ia di Pulau Bintan. Engkau sepertinya bukan penduduk kampung ini. Kalau boleh tahu, engkau dari mana? Saya dari Pulau Galang di seberang sana. Mengapa Anda bisa sampai ke pulau ini? Itu karena saya sudah bermaksud untuk bertualang mengarungi lautan. Lalu setelah tiba saya melihat pulau ini. Oleh karena itu saya tertarik pada desain pulau ini dan menempat selama beberapa saat. Sikap dan perilaku Jenang Perkasa itu telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dengan mengundang orang-orang suku Sampang. Tidak ketinggalan, Batin Lagoy juga mengundang Jenang Perkasa untuk datang dalam perjamuan itu. Wahai Jenang Perkasa, besok malam di rumahku akan diadakan perjamuan makan bersama. Orang-orang suku Sampang lainnya, aku ingin engkau juga datang karena aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari suku ini. Baiklah tuanku, besok malam hamba akan datang ke rumah tuanku untuk memenuhi undangan dari tuanku. Baiklah, sampai bertemu besok malam. Kutunggu engkau. Baik tuanku, terima kasih akan undangannya. Ini undangan tersebut. Saat jamuan makan akan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat yang agak jauh dari teman-teman. Tidak jauh dihidangkan yang akan dia makan. Tanpa disadarinya, sejak dia datang, pasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tak lain dan tidak bukan adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi Perkasa, Jenang Perkasa itu sungguh mengesankan hati Batin Lagoy. Usai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa. Wahai Jenang Perkasa, sungguh aku sangat terkesan dan kagum dengan kesopanan dan keelokan budi pekertimu. Apakah engkau bersedia apabila menikahkan kamu dengan putriku yang bernama Pandan Berduri? Permintaan tuan dan segala kerendahan, saya bersedia menerima putri Anda sebagai istri saya. Baik sekali. Kapan kiranya engkau akan meminang putriku? Terserah tuanku, kapan hari baik yang menurut tuanku layak untuk dilaksanakan pernikahan? Bagaimana apabila kita melaksanakan pernikahannya minggu depan, wahai anak muda? Pilihan tuanku memang sangat tepat. Baiklah, tepat minggu depan saya akan meminang putri Anda. Tapi Jenang, karena putri Pandan Berduri merupakan putriku satu-satunya, aku ingin pesta pernikahan dilaksanakan dengan meriah. Apakah engkau keberatan? Tentu saja saya tidak keberatan tuanku. Namun pesta seperti apa yang tuanku inginkan jika hamba boleh tahu? Pesta dengan minuman dan makanan yang beraneka ragam dan menampilkan segala macam tari-tarian daerah untuk menghibur para tamu undangan. Baiklah tuanku, dengan senang hati akan hamba adakan acara pernikahan yang Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan sangat meriah. Jenang Perkasa dan putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tak berapa lama kemudian, Batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin di Bintan untuk menggantikan dirinya. Wahai mantuku, ada hal penting ingin kubicarakan. Apa hal penting itu jika boleh saya tahu Ayanda? Aku ingin agar kamu menggantikanku untuk memimpin Pulau Bintan ini. Apakah kamu bersedia? Dengan segala kerendahan hati hamba bersedia Ayanda. Keputusan yang baik. Acara pengangkatan aku akan segera kita laksanakan.
Namun, aku ingin agar engkau menjadi pemimpin rakyat Bintan dengan bijaksana, sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Apakah engkau mengerti, Jenang? Baik, saya mengerti ayah. Semua nasihat ayah akan saya ingat selalu. Setelah Jenang Perkasa diangkat menjadi pemimpin di Pulau Bintan, ia memimpin rakyat Bintan dengan sangat bijaksana. Pada suatu siang, ketika Jenang Perkasa sedang beristirahat di kamarnya, pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Jenang Perkasa yang mendengar pintu kamarnya diketuk segera membukakannya. Maaf mengganggu istirahat, tuanku. Tidak apa-apa. Ada hal apa gerangan yang membuat kau datang kepadaku? Begini, tuanku. Di luar ada sekelompok orang yang ingin bertemu dengan tuanku. Siapakah kiranya sekelompok orang tersebut? Tentunya engkau mereka sudah menanyai mereka, bukan? Tentu saja, tuanku. Mereka berkata bahwa mereka adalah masyarakat dari Pulau Galang. Mereka juga mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin mereka bicarakan dengan tuanku. Apakah tuanku ingin bertemu dengan mereka atau tuanku sedang tidak ingin diganggu? Saya akan menemui mereka. Tolong cepat katakan kepada mereka untuk menunggu sebentar. Baik, tuanku. Saya permisi dulu. Jenang Perkasa menemui para tamunya. Selamat siang. Maaf kiranya kami telah mengganggu istirahatnya Tuan Jenaka. Tidak apa-apa. Kiranya ada perlu apa yang membuat kalian datang ke sini? Apakah telah terjadi sesuatu hal yang buruk di Pulau Galang sehingga kalian datang ke tempatku? Tenang saja tuanku, tidak terjadi sesuatu hal yang buruk di Pulau Galang. Kalau begitu, hal apa yang membuat kalian datang kemari? Kami datang ke sini karena kami mendengar bahwa tuanku menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Selain itu, kami juga mengetahui tentang cara kepemimpinan tuanku di Pulau ini. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk mengajak tuanku kembali ke Galang, untuk menggantikan kakak tuanku yang sombong itu sebagai pemimpin di Galang. Apakah kiranya tuanku bersedia? Maaf, bukan maksud untuk menolak. Maksud baik kalian. Namun, sekarang aku sudah menjadi pemimpin di Pulau Bintan ini. Aku tidak dapat meninggalkan pulau ini begitu saja. Apakah tuanku tidak merasa kasihan kepada penduduk Pulau Galang karena kepemimpinan kakak tuanku? Kami tahu tuanku Brahu adalah penduduk dari pulau kami. Oleh karena itu, hendaknya tuanku bersedia membantu kami dengan saya menjadi pemimpin Pulau Galang. Dahulu aku yang penduduk dari Pulau Galang, tapi kini aku sudah menjadi penduduk dari Pulau Bintan ini. Lagi pula, sudah menjadi tanggung jawabku untuk memimpin Pulau Bintan yang sangat suci kayak ini. Aku tidak bisa melepas tanggung jawabku begitu saja. Sekali lagi maafkan aku, tapi aku tidak bisa menerima permintaan kalian. Akhirnya, sekumpulan orang dari Galang itu pun kembali dengan tangan lapang. Sementara Jenang Perkasa hidup berbahagia bersama putri Pandang Berduri. Mereka mempunyai 3 orang putra, yang sulung dinamakan Batin Masita, yang tengah Batin Mapoy, dan yang bungsu Batin Kelong. Jenang Perkasa mendidik ketiga anaknya agar mereka tidak menjadi orang yang sombong. Anak-anakku yang kukasihi, aku selalu ingat kepada kalian nantinya. Kalian akan memimpin pulau ini menggantikan aku. Aku berharap kelak kalian akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab dan tidak sombong. Karena masa depan rakyat ada di tangan kalian, maka kalian harus benar-benar menjadi anak yang bertanggung jawab. Maka pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat pulau dan dinamakan dengan adat kesukuan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Mantang membawa berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan. Batin Mapoy dengan sukunya ke barat dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketika suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tak lama kemudian, Jenang Perkasa meninggal dunia. Disusul putri Pandang Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut.
ini, Inang Perkasa dan Putri Pandharputri tetap dikenal karena dari mereka lah lahir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku Mampat ini masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan.